Kisah pasukan Abraha yang kita kenal selama ini oleh sebagian oknum dianggap sebagai cerita fiksi. Dan karena cerita ini juga disebutkan secara sekilas dalam surah Al-Fil, akhirnya mereka juga ngeblame Al-Quran dengan menuding bahwa kisah tersebut sebagai cerita kosong belaka. Alasan mereka untuk menarik kesimpulan seperti itu adalah karena menurut info yang mereka dapatkan, gajah itu tidak mungkin dapat hidup di kawasan Arab yang kering dan berpasir. Menurut mereka, fisiologi dan anatomi gajah tidak memungkinkan untuk hidup di kawasan Arab, di kawasan gurun berpasir seperti itu. Ditambah pula faktor kebutuhan konsumsi dan pola makan gajah yang menurut mereka tidak memungkinkan hewan ini hidup di kawasan kering. Rata-rata teman-teman gajah dewasa itu dapat minum 75 hingga 150 liter air per hari dan bahkan lebih jika dalam kondisi panas. Dan gajah juga mengonsumsi 150 hingga 250 kg vegetasi per harinya. Ditambah pula tidak ditemukannya fakta empirik terhadap eksistensi gajah di Arab, katanya seperti itu ya. Nah, variabel-variabel inilah yang membuat sebagian orang itu merasa yakin akan hipotesa mereka bahwa cerita tersebut adalah kisah fiktif karena faktor ketidakmungkinannya gitu ya. Namun kalau kita nalar lebih kompleks lagi, sebenarnya kesimpulan yang mereka bangun itu adalah dampak dari bias persepsi yang kurang tepat mengenai kondisi negeri Arab. Mereka mempersepsikan bahwa tanah Arab itu sepenuhnya kering. Tidak ada hutan, tidak ada tanaman dan kebun, tidak ada sungai, tidak ada waduk dan oasis seperti itu. Sehingga make sense dengan persepsi yang kurang tepat seperti itu membuat mereka menyimpulkan bahwa cerita itu tidak masuk akal. Nah, fakta lain yang membantah asumsi mereka adalah bahwa ada peneliti dan arkeolog dari Prancis yang sudah menemukan ukiran batu yang memuat gambar gajah beserta pawang di kawasan di mana pasukan Gajah Abraha itu berasal. Nah, ini dapat membuktikan bahwa cerita kisah pasukan Gajah Abraha itu dapat dilegitimasi dari sumber-sumber eksternal. Dan ini teman-teman yang akan kita bahas di episode kali ini. Adapun versi lengkapnya teman-teman mengenai pembahasan ini dapat teman-teman baca di ebook kita dengan judul Bantah Kesalahan Sejarah dalam Al-Quran yang volume keduanya gitu ya, pada halaman 496. Link downloadnya ada di atas ini atau klik aja link yang ada di deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Di ebook ini teman-teman kita membahas berbagai tudingan terhadap Al-Quran yang katanya Al-Quran itu nggak sesuai dengan fakta sejarah dan ini volume keduanya gitu ya. Kita membahas berdasarkan sumber-sumber otentik dan valid sampai dengan 500-an halaman per volumenya. Dan mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman juga untuk menjawab berbagai syubhat yang berseliweran di internet. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dengan dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Pasukan gajah dalam cerita surah Al-Fil ini merujuk kepada pasukan Abraha al-Ashram dari Yaman yang datang bersama pasukan dengan gajah, menuju kota Mekah. Di sini kita nggak bahas lagi ya soal sejarah kerajaan Abraha, Ka'bah tandingannya dan sebagainya ya. Kita fokus aja ke peristiwanya gitu ya. Yang pastinya teman-teman, Abraha ini di masanya itu menjadi penguasa di kawasan Yaman yang merupakan perpanjangan dari kerajaan Kristen Aksum yang ada di Ethiopia. Dan gajahnya itu tentunya diimpor dari Afrika. Nah, sebelum ke pembahasan peristiwanya, mari kita bahas dulu apakah sosok Abraha ini merupakan tokoh fiksi atau tokoh nyata. Nah, berdasarkan temuan inskripsi seperti inskripsi Muregan dan inskripsi baru di Bendungan Ma'arib, ini menunjukkan bahwa sosok Abraha itu memang nyata. Prasasti Muregan 1 dengan kode RY506 ini membuktikan bahwa Abraha memang berkeinginan untuk menginvasi kawasan Arab lainnya. Di mana dalam inskripsi ini itu menyebutkan mengenai invasinya ke arah bagian tengah sampai Haliban. Itu kira-kira 300 km barat daya Riyadh sekarang. Dan di situ disebutkan ia menaklukkan suku Ma'ad. Jadi Abraha sebagai figur sejarah yang berambisi untuk menginvasi kabilah-kabilah yang ada di Arab, ini lumayan kuat gitu ya. Ini mengindikasikan bahwa besar potensi ia akan melakukan invasinya ke kawasan Mekah khususnya nantinya gitu ya. Nah, jika sosok Abraha telah terkonfirmasi sebagai tokoh nyata dan dia memang seorang yang berambisi untuk menginvasi kawasan Arab,
Lalu bagaimana dengan pasukan gajahnya? Jadi teman-teman, Jazirah Arab itu memang bukan habitatnya gajah secara alami. Namun sebab kenapa Abraha di Yaman memiliki gajah adalah karena gajahnya itu dibawa dari Afrika, diimpor dari Afrika. Hal ini karena kerajaan Abraha adalah perpanjangan dari kerajaan Kristen Aksum di Afrika, di Ethiopia khususnya. Nah, gajah yang dibawa itu adalah gajah Afrika yang disebut Loxodonta africana. Gajah Afrika yang mampu beradaptasi di kondisi kering. Oke, tapi pertanyaannya, bukankah Arab itu lebih kering dan gajah itu dianggap tidak mampu beradaptasi di teritori yang berpasir dan gurun yang ada di Arab, kan seperti itu? Oke, sebelumnya perlu dipahami bahwa Jazirah Arab itu tidak sepenuhnya kering dan bergurun pasir. Pada abad ke-6 Masehi, kawasan Arab khususnya Yaman itu diklasifikasi kawasan ini sebagai Arabia Felix. Ya, dinamai sebagai Arabia Felix atau Arab Subur, khususnya oleh geografer Yunani Romawi yang bernama Ptolemy. Dan itu teman-teman sudah diklasifikasikan jauh-jauh hari sejak abad ke-2 Masehi. Nah, kenapa kawasan Yaman disebut sebagai Arab yang subur atau Arabia Felix? Ini adalah karena wilayah ini relatif lebih subur dibandingkan bagian lain di Jazirah Arab. Ini adalah wilayah dengan curah hujan musiman yang lebih tinggi yang memungkinkan pertanian itu berkembang pesat, terutama di dataran tingginya gitu ya. Wilayah ini juga teman-teman merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang makmur di zaman itu, di masa kuno seperti itu. Nah, lokasi pusat kerajaan Abraha itu berada di kawasan San'a, Yaman. Ini karena teman-teman Ka'bah tandingannya Abraha yang bernama Kules itu berada di sana. Nah, San'a sendiri teman-teman itu merupakan kawasan subur di Yaman, maka nggak heran kawasan ini menjadi pusat populasi. Bahkan hingga sekarang ya menjadi ibu kotanya negara Yaman gitu ya. Nah, kota San'a ini teman-teman itu terletak di dataran tinggi di Yaman Barat pada ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut. Ketinggian ini teman-teman memberikan iklim yang lebih sejuk sehingga para gajah itu memungkinkan untuk mampu beradaptasi hidup di sana. Selain itu teman-teman, dari curah hujan itu juga cukup untuk mengairi kebun dan ladang pertanian di sana. Jadi walaupun Yaman itu berada di semenanjung Arab, namun kawasannya itu tidak seperti yang dipersepsikan bahwa dipenuhi gurun pasir dan kering seperti itu, seperti yang ditampilkan di film-film Hollywood gitu ya. Ya walaupun kawasan sekitar Yaman juga ada area gurun berpasirnya pastinya seperti itu, namun teman-teman rute yang digunakan Abraha untuk menuju ke Mekah itu tentunya rute yang umum digunakan oleh para kafilah dagang. Di mana tentu jalurnya itu layak untuk dilewati dan pastinya di sana itu ada sumber-sumber airnya kan gitu. Dan ini teman-teman adalah peta rute perjalanan kafilah dagang yang disebut jalur perdagangan Kemenyan atau juga disebut jalur dupa. Jika merujuk peta ini, maka perjalanan pasukan Abraha dari pusat kota Yaman yakni San'a untuk menuju Mekah, mereka harus melewati kawasan Najran. Nah, Najran ini teman-teman, ini merupakan kawasan oase terbesar dan subur. Di sana banyak persediaan air dan menjadi pusat pertanian. Bahkan saking suburnya, mereka juga memiliki berhala berupa dewi kesuburan yang disebut Alia. Nah, seorang ahli arkeologi asal Prancis bernama Christian Robin dalam karyanya yang berbahasa Prancis mengungkapkan bahwa ia telah menemukan sebuah inskripsi kuno yang memuat gambar gajah beserta pawangnya di kawasan Najran tersebut. Nah, dalam karya ilmiahnya yang berbahasa Prancis itu, ia menyimpulkan bahwa gajah-gajah yang terukir di batu ini itu adalah gajahnya kerajaan Aksum atau gajahnya Abraha seperti itu ya. Ini karena teman-teman, gajah itu kan jenis hewan yang jarang dilihat oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab lokal tepatnya. Karena Arab tentulah bukan habitat aslinya tentunya, bukan habitat alaminya gajah. Sehingga nggak mungkin penduduk lokal itu sembarang menggambar gajah jika bukan karena gajah itu adalah gajahnya Abraha, kan seperti itu. Selain bukti arkeologis ini teman-teman, ada bukti lain yang membuat cerita pasukan gajah ini semakin dapat diyakini memang benar-benar terjadi. Yakni berupa syair kuno yang disebut qasidah yang berasal sebelum Islam, yang mengenang peristiwa dan pasukan gajah itu. Temuan ini teman-teman diungkapkan oleh seorang orientalis juga yang mempelajari tradisi Islam yang bernama Uri Rubin dalam karyanya, khususnya dalam bukunya dalam bahasa Inggris yang berjudul Muhammad the Prophet and Arabia. Jadi teman-teman ada dua syair pra-Islam yang ditemukannya yang mengenang tentang peristiwa pasukan gajah.
Pertama, itu adalah syair dari Abu Qais Saifi bin Al-Aslad Al-Ansari Al-Khatmi. Dalam syair ini, ia menyebut ungkapan Yaumul fil Hubush, atau pada hari gajah orang-orang Habasyah. Habasyah ini teman-teman sebutan orang Arab kepada orang-orang Ethiopia dari kerajaan Aksum di masa itu. Di mana puisi ini menggambarkan bahwa gajah tersebut menolak untuk maju meskipun dipaksa dengan pengait, dengan cambuk atau pisau, dan gajah itu berbalik arah. Lalu kemudian terjadilah angin yang menyebabkan hujan batu yang diceritakan dalam syair tersebut. Nah, raja dalam puisi ini itu disebut dengan nama Abu Yaksum atau bapaknya Yaksum. Nah, Abu Yaksum ini itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan teman-teman bahwa syair ini itu bersifat independen. Dan faktanya, berdasarkan informasi dari sebuah prasasti kuno, itu menunjukkan bahwa Abraha memang memiliki seorang putra yang bernama Aksum. Dan Abraha juga memiliki putra lain yang dikenal dalam sejarah bernama Masruk. Nah, selain itu teman-teman, ada juga syair lain dari Tufail Al-Ghanawi yang juga menyebutkan sebuah tempat di dekat Mekah yang dia katakan sebagai di mana gajah tidak mematuhi tuannya, seperti itu. Nah, dari dua syair ini teman-teman, Uri Rubin itu mengamati bahwa bahasa para penyair ini itu berbeda dari bahasa Al-Quran dalam kosakata dan gayanya. Nah, temuan Uri Rubin ini, teman-teman, kemudian dikutip oleh Christian Robin dan akhirnya menyimpulkan bahwa cerita ekspedisi Gajah Abraha itu kemungkinan besar merupakan peristiwa sejarah. Ia berpendapat bahwa tradisi Arab Muslim, meskipun mungkin saja itu mengalami perubahan, manipulasi, dan bias, namun tampaknya telah melestarikan ingatan yang cukup kuat mengenai peristiwa pasukan gajah ini. Nah, kenapa sumber dari syair pra-Islam ini dianggap sangat penting bagi peneliti dari Barat? Nah, ini teman-teman karena menurut para orientalis khususnya seperti Noel Deke dan Olinder itu memahami bahwa syair pra-Islam itu merupakan data yang paling tepat dan diandalkan untuk merekonstruksi sejarah dari tradisi Arab dan umat Islam. Dan dengan begitu, teman-teman, maka syair tadi yang diteliti oleh Uri Rubin itu memberikan kemungkinan besar kebenaran bahwa surah Al-Fil memang merujuk pada ekspedisi Abraha yang nyata, yang tetap diingat karena gajahnya dan cerita itu memang benar-benar terjadi seperti itu. Jadi keautentikannya itu dapat diukur dari data berupa, pertama, adanya bukti arkeologi, dan kedua, ada bukti syair pra-Islamnya. Selain itu teman-teman, kondisi iklim di Yaman sendiri itu memungkinkan gajah-gajah Aksum ini yang dari Afrika itu dapat hidup walau dalam kondisi yang terbatas. Adapun di kawasan dekat Mekah itu teman-teman kondisinya itu memang sudah mulai kering ya dan berpasir dan bergurun ya. Dan itu membuat tidak mungkinnya gajah bertahan lama di kondisi iklim dan medan yang sulit. Nah, kalau kita mengesampingkan sebentar faktor azab dari Allah pada cerita Ashabul Fil ini, maka faktor iklim dan medan yang sulit ini juga yang menjadi faktor pendukung kenapa pada akhirnya Abraha dan pasukan gajahnya itu tidak pernah sampai kota Mekah. Dan beberapa ulama teman-teman seperti Muhammad Abduh itu mencoba memahami secara rasional cerita tentang penghancuran pasukan Abraha dalam surat Al-Fil ini. Ia menyimpulkan teman-teman bahwa burung-burung yang melempar dari batu yang dibakar itu merujuk kepada wabah penyakit yang mematikan. Oke, di sini kita nggak bisa menjelaskan lebih detail ya. Namun intinya teman-teman, Tayron ababil atau burung ababil ini dalam kajian bahasa juga dapat dipahami sebagai sesuatu yang terbang secara berkelompok. Dan entitas itu juga dapat dipahami sebagai wabah penyakit ya, yang aerosol seperti itu. Dan ada memang ya riwayat dari Ikrimah yang menyebutkan bahwa ketika batu sijin dari burung ababil itu mengenai seseorang, yang kena batunya itu akan menderita penyakit cacar. Dan inilah pertama kalinya penyakit tersebut terlihat di tanah Arab katanya seperti itu. Nah, riwayat lain itu menyebutkan bahwa batu itu menembus tubuh prajurit dan membuat tubuh mereka hancur laksana daun-daun yang dimakan ulat. Atau yang disebut dalam Al-Quran, ka'asfim ma'kul, seperti itu. Nah, penting untuk dicatat teman-teman, dalam tafsir klasik yang seperti ini, wabah penyakit seperti cacar itu bukanlah penyebab utamanya, melainkan akibat dari lemparan batu ajaib tersebut ya, batu ajaib tersebut sebagai bagian dari mukjizat pada cerita itu gitu ya. Nah, di masa itu teman-teman tercatat memang ada wabah yang melanda sebagian kawasan Arab, yakni wabah Justinian, di mana penderitanya itu membuat jari-jari mereka ini menghitam dan memakan tubuh seperti itu. Nah, bisa jadi ini merupakan wujud dari ungkapan metafora dalam Al-Quran
yakni ka'asfi ma'kul, yakni laksana daun-daun yang dimakan ulat seperti itu gitu ya. Namun teman-teman, apapun itu ya, Al-Quran tidak menyebutkan bahwa Abrahah dan semua pasukannya itu mati langsung seketika di peristiwa itu. Beberapa riwayat itu menyebutkan bahwa Abrahah itu sempat pulang lagi ke Yaman. Dan semenjak saat itu teman-teman, tidak ada lagi informasi tentang Abrahah, bahkan kematiannya juga tidak tercatat dalam sejarah. Dan menurut catatan sejarah, semenjak kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya, negeri Yaman itu kemudian tidak lagi dipimpin oleh Abrahah, melainkan oleh anaknya yang bernama Masruq, ya. Nah, ini menunjukkan walaupun cerita pasukan Abrahah dalam Al-Quran itu terkesan teologis gitu ya, namun cerita ini memiliki legitimasinya secara arkeologis dan saintifik. Ini yang membuat Christian Robin itu menyatakan bahwa ekspedisi semacam itu sangat masuk akal dan kemungkinan besar adanya kebenaran pada cerita dalam surat Al-Fil itu gitu ya. Dan dengan begitu teman-teman, maka data-data ini itu dapat membantah klaim bahwa cerita dalam surah Al-Fil dalam Al-Quran itu merupakan cerita fiksi kan gitu ya. Ini jadi bantahannya terhadap klaim tersebut gitu ya. Dan selain ini teman-teman, ada begitu banyak lagi klaim-klaim yang dibuat oleh kalangan misionaris pada Al-Quran terkait cerita-cerita dalam Al-Quran. Dan kita teman-teman sudah membuat pembahasan dan bantahannya dalam e-book 2 volume yang berjudul Bantah Kesalahan Sejarah dalam Al-Quran. Jadi silahkan di-download e-book premium ini buat dibaca selengkapnya. Linknya dapat diklik pada kolom deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini, ataupun pada kartu yang ada di sebelah kiri teman-teman. Karena total 2 e-book ini itu berjumlah seribuan halaman. Jadi banyak topik yang kita bahas di sana di e-booknya. Khususnya membantah tuduhan-tuduhan mereka terhadap Al-Quran gitu ya. Yang bisa teman-teman download. Nah, share video ini jika sekiranya perlu banyak orang yang tahu. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.